Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Di mana kita tahu sendiri sejak terjadi pandemi, orang-orang concern dengan yang namanya dengan kesehatan. Dan menyebabkan banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi, perusahaan-perusahaan kesehatan, perusahaan-perusahaan rumah sakit, itu harga sahamnya naik drastis. Karena memang masyarakat konsumsi akan kesehatan itu meningkat drastis, sehingga pendapatan daripada perusahaan-perusahaan kesehatan ini juga meningkat. Tidak tanggung-tanggung, naiknya bisa sampai beberapa kali lipat, termasuk perusahaan yang akan kita bahas pada hari ini. Bukan tanpa alasan saya membahas perusahaan ini, karena mereka akan membagikan dividen. Ada sekitar 5 perusahaan yang akan saya bahas, di mana pada minggu ini akan saya habiskan untuk dapat saya jadikan sebagai konten, untuk dapat menjadi konsumsi bagi teman-teman sekalian, untuk menjadi pertimbangan teman-teman apakah akan mengikuti right issue ataupun daripada dividen perusahaan-perusahaan yang akan dibahas nanti. Ya, kita akan membahas perusahaan yang pertama, yakni adalah Prodia Widya Husada Tbk dengan kode emiten PRTA. Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ini juga mendapatkan cuan yang cukup banyak dari meningkatnya concern masyarakat akan kesehatan, apalagi dengan alat tes, di mana alat tes sangat dibutuhkan ketika terjadi pandemi ya, untuk kegiatan misalnya untuk keluar kota, bahkan untuk keluar negeri perlu yang namanya PCR test maupun swab test. Apalagi PCR test itu adalah kewajiban kalau ingin terbang, memakai bandar udara pesawat untuk pergi ke suatu tujuan. Itulah kenapa perusahaan PRDA ini bisa cuan cukup banyak, sampai labanya itu meningkat 2-3 kali lipat daripada tahun sebelumnya, teman-teman. Sampai mereka bisa bagi dividen dengan sebesar Rp397 per lembar saham. Dengan company-nya tanggal 18 April tahun 2022, itu berarti sekitar masih ada beberapa hari ya, karena hari ini tanggal 12. Berarti ketika video ini diupload tanggal 13, masih ada 5 hari bagi teman-teman untuk mempertimbangkan apakah akan mengikuti dividennya atau tidak. Masih ada 5 hari dan hari Senin depan, jadi masih lama. Dengan dividen yield itu sebesar 5% lebih. Ya, bagi saya sih udah cukup standar lah ya, tapi tidak terlalu nendang. Karena dengan dividen yield sebesar ini belum terlalu nendang. Hanya dividen yield sebesar 10% ke atas yang bagi saya itu yang lumayan menarik. Tapi PRDA ini memang perusahaan yang cukup menarik. Pernah masuk ke dalam watchlist saya pada tahun 2021, tapi akhirnya tidak masuk lagi karena valuasinya udah naik banget. Kita bisa lihat kenaikan daripada saham ini dari 3 tahun yang lalu deh. Kita lihat pada saat terjadi pandemi itu harga sahamnya sempat menyentuh titik 2.350 dan akhirnya pernah mencapai titik 9.575. Belum tembus 10.000 sih, tapi ya udah tinggi banget. Bisa sampai sekitar, kalau kita lihat di sini ya, maka itu kenaikannya sampai 4 kali lipat, teman-teman. Wow, dan akhirnya hari ini ditutup di harga 7.150. Dan itu pun masih bisa dibilang PR-nya itu masih cukup menarik, tapi nggak semenarik yang lama lagi karena udah naik 4 kali lipat. So, it's okay. Kita tetap bahas PRDA, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Kita lihat dulu sejarah singkat daripada PRDA ini akan segera bagi dividen sebesar 5% lebih. Kita lihat dulu sejarah daripada PRDA ini. Di sini kita bisa melihat bahwa laboratorium klinik Prodia ini didirikan pertama kali di Solo, Jawa Tengah. Ya, kita tahu sendiri bahwa Solo itu kan merupakan adalah daerah pemerintahan yang pernah diduduki oleh Pak Jokowi, di mana beliau menjadi wali kotanya. Akhirnya bertumbuh menjadi gubernur Jakarta, akhirnya menjadi presiden kita. Ya, dimulai dari Solo, Jawa Tengah. Dan laboratorium ini juga dimulai dari Solo juga, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1973 oleh beberapa orang idealis berlatar belakang pendidikan farmasi. Ya, sejak awal Dr. Randos Andi Wijaya, MBA, PhD, beserta seluruh pendiri lainnya tetap menjaga komitmen untuk mempersembahkan hasil pemeriksaan terbaik dengan layanan sepenuh hati. Jadi bukan hanya tes PCR nih, teman-teman. Ada banyak sekali tes yang bisa dilakukan oleh PRDA ini. Dari tes untuk mungkin DNA, untuk penyakit lainnya, darah, dan lain-lain, itu mereka bisa lakukan. Karena bisnis yang mereka jalankan itu banyak banget. Kita bisa lihat di sini dari produk dan layanan mereka ada clinical laboratory, dan itu ada banyak lagi anak-anaknya di dalam situ. Tapi tidak saya bahas satu persatu ya, nanti akan banyak panjang, dan juga saya
ingin mempersingkat video ini sampai 8 menit lebih ya. Lalu yang kedua ada Prodia Head Care, lalu ada lagi Prodia Children Health Center. Bukan hanya children, ada lagi women's health dan lagi senior health ya. Di sini tidak ada men health sih. Jadi kemungkinan lebih spesialis di bidang anak-anak dan ibu. Seperti salah satu rumah sakit di Singkawang sih, di mana ada rumah sakit ibu dan anak WMP yang khusus untuk melayani untuk kesehatan daripada ibu dan anak. Kalau untuk men kayaknya PRDA ini nggak ada sih. Jadi kalau kita tanya bagaimana sih prospek daripada PRDA ini, bagus ya. Karena setelah pandemi kita jadi lebih concern dengan kesehatan, jadi pastinya kedepannya kita akan lebih concern lagi terhadap kesehatan. Sehingga PRDA ini akan menjadi kebutuhan daripada masyarakat banyak. Lebih banyak lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk prospeknya bagus banget. Ya, semoga saja biaya kesehatan itu bisa terjangkau lah bagi seluruh pihak ya, apalagi ada program daripada pemerintah BPJS sehingga setiap masyarakat itu dapat memperoleh layanan kesehatan. Karena kesehatan itu penting banget teman-teman. Karena itu marilah kita jaga kesehatan kita. Ya, jadi jangan sampai kita ke rumah sakit karena sakit, tapi kita jaga kesehatan kita dulu supaya nggak usah sampai harus sering-sering ke rumah sakit. Gimana caranya teman-teman? Saya bagi beberapa tips deh. Kita harus mencukupkan nutrisi tubuh kita. Tubuh kita itu membutuhkan kira-kira ada 3 komponen utama. Yang pertama itu protein, yang kedua itu vitamin, lalu yang ketiga itu adalah lemak yang baik. Ya, di mana cara kita mendapatkan 3 sumber ini? Yang pertama protein itu protein yang baik, itu kita dapatkan bisa dari hewani ataupun nabati. Ya, seperti penjelasan daripada Ade Ray, ada protein nabati dan protein hewani. Biasanya protein nabati itu lebih mudah dicerna oleh lambung, jadi asamnya nggak usah terlalu tinggi. Tapi hewani biasanya asamnya harus lebih tinggi. Kalau misalnya yang ada riwayat mak, lebih disarankan konsumsi yang nabati daripada yang hewani. Ya, yang nabati itu bisa datang dari tempe, bisa datang dari tahu, kedelai, lalu banyak sekali kacang-kacangan juga ada. Lalu kalau untuk hewani itu bisa datang dari daging-dagingan. Tapi teman-teman harus tahu bahwa makanan ini semuanya harus diproduksi, harus dimasak dengan cara yang benar. Jangan sampai digoreng terlalu sering. Karena makanan apapun kalau digoreng terlalu lama itu jadi nggak sehat. Karena menjadi ada lemak jahat atau lemak LDR. Jadi diusahakan bisa dikukus, bisa juga direbus dan dibikin menu-menu lainnya yang misalnya untuk kuah ya, itu boleh juga teman-teman ya. Jadi itu beberapa protein, sumber protein yang bisa kita dapatkan. Ikan juga bagus teman-teman. Lalu yang kedua itu vitamin. Vitamin itu kita bisa dapatkan dari sayur dan buah. Ya, usahakan teman-teman juga memakan sayur dan buah yang warnanya beragam-ragam, karena dengan beragam-ragam kita dapat mendapatkan vitamin yang lebih banyak seperti A, B, C, D, E, dan K. Ya, fungsi vitamin A itu sendiri untuk mata, B itu untuk energi pemecahan nutrisi, lalu C itu untuk imunitas dan detoksifikasi, lalu vitamin D itu untuk pembentukan otot dan tulang, lalu ada lagi vitamin E itu untuk antioksidan ya, untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Lalu yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K itu untuk penyembuhan luka, untuk pembekuan darah. Misalnya kalau ada luka, lebih cepat bukunya itu lebih bagus. Lalu ada lagi mineral sih, ya saya lupa ya. Jadi vitamin dan mineral. Mineral itu salah satu contohnya adalah garam. Garam itu mineral. Tapi jangan kebanyakan, karena mineral itu dari garam itu juga ada fungsi, yaitu untuk mengikat nutrisi untuk dibawa oleh darah. Tapi kalau terlalu banyak, itu dapat meningkatkan volume darah dalam tubuh. Kalau misalnya yang ada tekanan darah tinggi itu nggak bagus, nanti bisa pecah pembuluh darahnya, berbahaya. Jadi harus dalam taraf yang wajar. Lalu yang terakhir adalah lemak. Nah, kenapa saya bilang makanan itu jangan terlalu sering digoreng? Karena kalau lemak itu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, dia akan berubah menjadi LDL ya. Karena minyak yang bagus itu kan HDL, tapi kalau dipanaskan menjadi LDL yang nggak bagus, penyebab plak pembuluh darah yang dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Jadi sebaiknya lemak itu dikonsumsi dalam bentuk yang kalau bisa jangan dipanaskan terlalu berlebihan deh. Contohnya telur deh, ya. Jadi telur itu kan ada protein, yaitu di putih telur. Lalu yang lemaknya di kuning telur. Kalau kuning telur itu kan lemak kan, kalau kita rebus atau panaskan terlalu berlebihan, dia kan kering tuh. Nah itu kalau kering itu kurang sehat teman-teman. Jadi usahakan misalnya telur itu
kuning telurnya itu jangan dipanaskan terlalu berlebihan. Misalnya telur mata sapi kan itu kuningnya nggak terlalu matang tuh, jadi masih oke sih. Biar untuk membunuh bakteri juga sih, tapi jangan terlalu panas juga. Lalu ada lagi untuk sumber lemak itu bisa dari ikan. Karena ikan itu adalah bisa dibilang satu-satunya minyak hewan yang sehat. Karena HDL-nya yang lebih tinggi. Kalau untuk minyak hewan lainnya itu LDL-nya lebih tinggi, jadi kurang sehat. Lalu untuk sumber minyak terbaik itu datang sekali lagi dari nabati ya. Setelah sebelumnya kita bilang protein nabati itu bagus, ternyata minyak nabati itu juga lebih bagus daripada minyak hewani ya, termasuk minyak sawit juga. Lalu ada minyak olive oil, sunflower, dan lain-lain. Jadi cukupkan ketiga nutrisi penting ini dalam kehidupan teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, berolahraga, dan teman-teman akan jadi sehat. Selalu jaga kesehatan dari fisik maupun rohani teman-teman. Oke, demikianlah tentang pembahasan tentang kesehatan, dan sekarang kita akan langsung masuk di dalam pemegang saham daripada perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ini juga sih. Kita lihat di sini pemegang sahamnya ada PT Prodia Utama dengan porsi 57%, lalu masyarakat sebesar 25%. Jadi oke-oke aja. Kita lihat dulu pemegang saham yang pertama ya, yakni adalah PT Prodia Utama. Kalau kita baca bahasa ini sih nggak ada masalah sih. Ya, ada berita khusus yang cukup menarik, yakni tentang turunnya tes PCR harian pada Maret 2022 ya, tapi kata mereka sih nggak masalah karena mereka mendapatkan pendapatan itu pun bukan hanya dari PCR, jadi masih ada bidang-bidang kesehatan lainnya, jadi nggak masalah. Dan memang terbukti sih, karena sebelum pandemi pun mereka mendapatkan laba, tapi memang setelah terjadi pandemi, itu laba mereka meningkat drastis, bahkan sampai 2-3 kali lipat. Jadi nggak bisa dipungkiri sih, ini pasti akan menurunkan pendapatan daripada PRDA setelah menurunnya PCR. Tapi mereka pasti akan tetap cuan, karena memang apalagi setelah concern masyarakat dengan kesehatan. Kita langsung lanjut ke bidang fundamentalnya, karena untuk pemegang saham aman. Dengan fundamental di sini kita lihat operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 10 kali. Hampir masuk ke kriteria saya, tapi kita skip dulu karena belum 10 ke bawah. Dengan PBV-nya 2,9. Udah cukup mahal dengan operating profit margin 28%, net profit margin 23%. Nice semua dengan cash ratio-nya 226%. Mantap banget dengan turnover-nya sebesar 5,9 M hari ini. Jadi kalau kita bisa bilang PRDA ini hanya kurang satu bagi saya, yakni valuasi PER dan PBV-nya yang udah cukup mahal. Sisanya sih mantap jiwa. Jadi untuk sementara PRDA ini mungkin akan segera masuk ke dalam list kalau harganya lebih diskon lagi. Contohnya bisa turun ke harga 6.630. Wow, itu bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam list. Demikianlah pembahasan tentang PRDA, perusahaan tes dan juga kesehatan lainnya yang bergerak di bidang khusus wanita, ibu, anak, dan juga senior, itu orang-orang lanjut usia yang akan segera membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 5% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.